Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah wal akhwat? Apa kabar teman-teman semua, ikhwan akhwat dimanapun Anda berada? Kembali bertemu di channel Bimbel Alfat, bimbel khusus bahasa Arab via online. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada pertemuan ketiga. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang kedua yang lalu, yaitu tentang al-kalimah wa anwa'uha. Sebagai murojaah dan juga latihan soal, maka pertemuan ketiga ini kita maksimalkan untuk mereview ulang atau memurojaah dan kita akan latihan. Jadi al-kalimah atau kata itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama isim, artinya kata benda. Contoh, hadiqatun artinya taman atau kebun. Baitun, rumah. Said, nama orang. Nah, jadi kesimpulannya dari isim ini bahwasan isim ada yang terdiri dari nama tempat atau nama benda tadi, hadiqah, kemudian nama orang, kemudian catatan pentingnya bahwa isim ini berlaku untuk orang maupun selainnya, seperti tadi Said nama orang dan Baitun hadiqah untuk selain orang. Ini dia isim. Kemudian fi'il artinya kata kerja. Contoh, yata'allam artinya dia sedang belajar. Dia sedang belajar. Zahaba dia telah pergi. Kemudian kharaja dia telah keluar. Nah, kesimpulan dari fi'il ini tadi kita sudah lihat, sedang belajar, telah pergi, telah keluar. Maka yang pertama bahwasannya fi'il itu berlaku untuk pekerjaan yang sedang dikerjakan, telah dikerjakan, dan yang akan dikerjakan. Dan ini sama prinsipnya pada grammar bahasa Inggris. Jadi fi'il itu terdiri dari tiga kesimpulan, bahwasannya ya yang sedang dikerjakan, telah dikerjakan, dan yang akan dikerjakan. Kemudian yang ketiga, harfun atau huruf. Huruf ini contohnya ila, fi. Nah, kita lihat susunannya, bahwasannya harfun ini atau huruf ini terdiri dari satu, dua, atau beberapa huruf hijaiyah yang ia tidak akan mempunyai arti tanpa ketambahan atau kehadiran selainnya. Ya, sebagaimana kita lihat di contoh nanti akan kita lihat bagaimana huruf itu akan dilengkapi dengan kata-kata setelahnya, barulah ia akan mempunyai arti yang sempurna. Jadi huruf ini atau harf ini ya hanya terdiri dari beberapa huruf saja, satu, dua, atau beberapa huruf hijaiyah saja. Baiklah, ini sedikit murojaah atau review ulang materi yang telah kita pelajari pada pertemuan yang kemarin. Kemudian kita masuk pada tadrib atau tadribat, latihan-latihan. Sebagaimana telah tercantum di video ini, ada teks atau naskah yang telah kami tuliskan menceritakan tentang letak geografis kerajaan Saudi Arabia. Baik, kita baca dulu. Saya minta kita membaca, kemudian kita cari contoh-contoh dari isim, fi'il, dan huruf dari teks berikut ini. Baik, saya bacakan. Taqa'ul mamlakatul arabiyyatus saudiyatu fi Asia wa min muduniha Makkatul Mukarramatu wal Madinatul Munawwaratu war Riyadu wa Juddatu wa fiha al-Ka'batul Musharrafatu wa fiha jami'atun wa ma'ahidu ya'ti ilaiha abna'ul muslimin liyata'allamu al-lughata al-arabiyyata wal 'uluma al-islamiyyata. Baik, kalau kita artikan teks ini menceritakan tentang letak geografis dari kerajaan Saudi Arabia. Taqa'u al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyah fi Asia, bahwasannya kerajaan Saudi Arabia terletak di benua Asia.
Wa min muduniha Makkah al-Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Di antara kota-kota besar yang ada di kerajaan Saudi Arabia ini, Makkah Mukarramah, Madinah Munawwarah, wa Riyadh, wa Jeddah, wa fiha al-Ka'batul Musyarrafah. Kemudian ada kota Riyadh, Jeddah, dan di dalam tadi Saudi Arabia ini ada Ka'bah al-Musyarrafah yang ada di Mekkah. Wa fiha jami'atun wa ma'ahidu ya'ti ilaiha abna'ul muslimin. Dan di dalam keberadaan atau di lingkungan kerajaan Saudi Arabia juga terdapat jami'at, kampus-kampus, perguruan-perguruan tinggi, wa ma'ahid. Ma'ahid itu ma'had atau tempat belajar, atau kita katakan pondok pesantren. Ya'ti ilaiha abna'ul muslimin, yang para pemuda-pemudi atau kita katakan kaum muslimin dari berbagai negara datang dan belajar di dalamnya, di ma'ahid wal jami'at, ma'had atau pondok-pondok atau kampus-kampus. Yata'allamu al-lughatal arabiyyah wal ulum al-islamiyah, yang mereka datang untuk belajar al-lughah arabiyyah, bahasa Arab, wal ulum al-islamiyah, dan ilmu Islam atau ilmu agama. Baik, ini naskah atau teks yang sudah kita baca. Kira-kira teman-teman sekalian sudah tergambar bagaimana mencari contoh isim, fi'il, dan huruf sebenarnya telah kita murojaah tadi. Ingat, dalam mencari isim, fi'il, dan huruf kita perlu lihat ciri-cirinya tadi. Nah, isim itu bisa nama tempat, nama orang, baik untuk orang maupun selainnya. Kemudian fi'il, sedang dikerjakan, yang berarti pekerjaan yang sedang dikerjakan, telah dikerjakan, dan yang akan dikerjakan. Dan huruf terdiri dari beberapa huruf. Baik, bisa kita lihat isim, kira-kira mana yang termasuk dalam contoh isim? Ya, maka ini akan dijawab oleh teman-teman semua. Masing-masing silahkan mengeluarkan jawabannya, bisa di kolom komentar atau bisa juga masing-masing mengerjakannya. Baik, kami berikan contoh untuk contoh isim. Kami beri tanda Jeddah. Nah, ini termasuk dari contoh isim. Kenapa kita masukkan dalam contoh isim? Karena Jeddah adalah nama tempat. Oke. Kemudian selanjutnya Makkah, Madinah, Ka'bah, Mamlakah. Nah, ini semua adalah contoh-contoh isim yang apabila kita tuliskan maka kolom kita tidak cukup. Tetapi pada intinya teman-teman sudah memahami apa itu isim. Madinah. Kami hanya tuliskan 3 saja, sisanya teman-teman boleh mencari. Kemudian fi'il, kita melanjutkan ke contoh fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Kira-kira di mana ada kata kerja dalam teks ini? Baik, kami contohkan. Taqa'u, artinya terletak. Taqa'u adalah bentuk yang berarti terletak itu dalam sedang. Maksudnya dia fi'il mudhari. Taqa'u. Kemudian ada liyata'allamu. Liyata'allamu ini juga termasuk dalam contoh fi'il. Kemudian satu lagi, kira-kira apa? Ini dia, ya'ti. Ya'ti adalah bentuk fi'il. Kemudian bentuk huruf. Kira-kira mana yang termasuk huruf? Sebagaimana contoh ada fi. Kemudian ada lagi ada wa. Sebagaimana contoh tadi sudah kita bahas, wa. Ya, kita sebutkan saja sesuai yang ada di contoh. Sisanya nanti akan kita lebih detail lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya tentang isim, fi'il, dan huruf. Ini adalah dasar awal untuk kita mempelajari bahasa Arab. Bahwasannya kalimah atau kata itu terbagi 3, isim, fi'il, dan huruf.
Mungkin cukup sampai di sini pertemuan ketiga ini, singkat, padat, dan semoga dapat dipahami dengan seksama. Pada intinya, belajar bahasa Arab harus langsung praktek, karena kita akan mengetahui berbagai macam penjelasan-penjelasan yang intinya adalah supaya kita mudah memahami bahasa Arab tersebut. Maka kami memilihkan metode yang mencampur antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia supaya kita terbiasa dengan teks-teks bahasa Arab. Oke, nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin akan kita sempatkan bagaimana kita bisa mengucapkan atau membaca teks yang ada, kemudian kita memahami atau mengartikan satu persatu. Baiklah, ini pertemuan kita yang ketiga ini, semoga dapat dipahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Dan apabila Anda menyukai video ini, silahkan di like, subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Semoga ilmu ini bermanfaat dan kita semua mendapatkan faidah atau manfaat dari video ini. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.